Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Ini adalah mata kuliah kita Worldview Islam dan pertemuan yang ketiga di webinar ini. Sebelum saya mengawali acara perkuliahan pada hari ini, saya akan membacakan surah An-Naml ayat 45 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون صدق Allahul Azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan bacaan Al-Quran ini semoga perkuliahan kita pada hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perkuliahan kali ini saya mengambil tema yaitu fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat itu adalah salah satu unsur fikih yang memahamkan kita terkadang di dalam kehidupan sehari-hari ada dua hal mana yang harus kita utamakan atau mana yang harus kita dahulukan. Seperti halnya di saat kita punya uang, kemudian kita berkeinginan untuk berhaji. Pada waktu kita mau berangkat berhaji, kita melihat ada saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan, dia sakit, harus ke rumah sakit, dan uang yang dibutuhkan itu seperti besarnya uang haji itu. Maka ada dua hal ini, apakah kita membantu saudara kita atau tetangga kita yang hampir mati, mau mati, kalau tidak kita bantu dengan uang kita, dia akan sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Di lain sisi, kita berniat untuk berhaji, membantu orang lain dengan berhaji sama-sama baiknya. Maka kemudian di fikih aulawiyat ini, maka mana yang lebih didahulukan? Awal, mana yang aula, mana yang lebih ditekankan. Nah, maka ini sangat menarik sekali fikih aulawiyat ini. Mari kita mulai. Saya akan tayangkan ada slide. Saya akan share screen-nya. Baik. Ini berkenaan dengan fikih aulawiyat. Apa amal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Meskipun ada hadis, apa yang diperintahkan untukmu maka kerjakanlah semampumu. Apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Apa yang dimaksud semampumu di sini? Apa sandarannya semampumu? Apakah mengikuti pilihan hawa nafsu kita sendiri? Ataukah harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat? Kalau malas, kemudian kewajiban nggak dikerjakan. Apakah seperti itu? Itu menurut hawa nafsu. Apa sesuai dengan fikih atau syariat yang diberikan? Mas totoktum
itu kerjakanlah semampumu. Maka kalau menurut syariat di saat Anda nggak bisa berdiri, maka Anda bisa sholat dengan duduk karena Anda tidak mampu berdiri. Mungkin Anda sakit. Di saat Anda mau wudhu tidak ada air, maka i'malu mastata'tum. Bagaimana bersuci kalau tidak ada air? Maka dalam Islam ada syariat tayamum dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ketentuan syariat, bila terjadi benturan dalam beramal, bagaimana membuat skala prioritasnya? Seperti tadi ya, di saat menolong dengan haji, dua-duanya adalah amal kebaikan. Bisa kita lihat di sini fikih aulawiyat. Bila mubah bertemu dengan sunnah, coba bayangkan, mubah bertemu dengan sunnah, maka mana yang didahulukan? Sunnah yang didahulukan. Bila sunnah bertemu dengan wajib, maka otomatis wajib yang harus didahulukan, aulawiyat. Bila wajib bertemu dengan wajib, ini masalahnya. Mana yang harus didahulukan? Pada waktu wajib bertemu dengan wajib, maka akan kita lihat di sini. Karena wajib atau fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu ain harus didahulukan daripada fardu kifayah. Namun di sini harus diingat, fardu kifayah bisa menjadi fardu ain bila pelaksanaannya belum sempurna. Bagaimana bila fardu ain berbenturan dengan fardu ain? Menarik bukan? Gak pernah terbayang kita. Mungkin sunnah bertemu dengan fardu, otomatis itu jelas fardu diawalkan. Tapi di saat fardu ain bertemu dengan fardu ain, berbenturan, mana yang harus didahulukan? Maka kemudian jawabannya adalah kewajiban yang bersifat hajiyat harus didahulukan daripada bersifat tahsiniyat. Berkenaan dengan materi kita yang pertama. Ada hajiyat, ada tahsiniyat. Mana yang diawalkan? Hajiyat. Bila hajiyat bertemu dengan doruriyat, mana diawalkan? Doruri. Yang danger dulu, doruri, ya, harus didahulukan. Bila doruriyat bertemu dengan doruriyat, bagaimana ini? Doruri bertemu dengan doruri. Mana yang harus didahulukan? Maka jawabannya adalah pada skala prioritasnya. Ini paling penting ini. Sehingga kemudian Anda doruri untuk berangkat ke haji, berangkat ke Mekah. Karena saat itulah waktu berangkat haji, tidak mungkin ditunda. Al-haji, ya, haji itu sudah ditentukan. Yuqarru waqtahu. Wa kaifa ba'din? Law hunaka fiman yamrad wa yuridu fulusuna au amwaluna lisaidu. Aina nusaid? Hal nusaiduhu au narhal ila Makkah? Saufa nanzur yani. Skala prioritasnya. Aina asqaluna? Ya. Fa law kana daruri nusaid sahibuna au jaruna al-marda wa nahtaj ila amwalina fa hadha awlawiyah. Nu'awilu hadha, yakni nusaidu. Amma kaifa al-bayan fi amri al-wajiba fi as-sifat ad-daruri? Wajiba fi ad-daruri. Jika tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan hancur dan musnah. Ya al-wajibah hadha yakunu daruri wa la budda na'maluhu. Laula sawfa hunaka syai'an, ya, yufsidu syai'an, akan menghancurkan sesuatu atau ada kehancuran. Summa al-wajiba wa sifatuhu hajiyah. Maka kalau hajiyat itu mungkin jika tidak terwujud maka kehidupannya akan mengalami kesukaran. Kalau hajiyat. Dan kewajiban yang bersifat tasniyah jika tidak terwujud maka kehidupan manusia hanya kurang sempurna saja. Karena tasniyah itu yuhasinu atau yukammilu. Mungkin tidak harmonis, kurang indah. Tahsiniyah.
Maka kemudian kita mengetahui hal ini, ada kewajiban-kewajiban doruri yang diawalkan ketika hajiat. Mungkin haji diawalkan daripada tahsiniyah. Maka kemudian Islam ini luar biasa mengatur hal ini. Masya Allah, ulama kita luar biasa ya mengatur hal ini dengan sempurna sekali. Sehingga kehidupan kita, kalau kita mengetahui tentang fikih aulawiyat, ini tidak mungkin ada nafsu yang bercampur di sini. Karena ada syariat yang mengaturnya. Selanjutnya, prioritas doruri. Mana? Kemarin kita belajar dengan masalihul mursalah atau ini maqasidus syariah, maaf. Maqasidus syariah. Nata'alam maqasidus syariah. Fahuna nu'awilu hifdzuddin. Ba'daha hifdzun nafas, ba'daha hifdzun nasl, ba'daha hifdzu al-karamah. Summa hifdzul aqal, summa hifdzul al-mal. هذا أدنى الحفظ يعني حفظ المال لكن أعلاه يعني حفظ الدين لو كان ننفق جميع مالنا لأجل الدين نحفظ الدين فهذا أحسن لأن حفظ الدين أولى بالنسبة حفظ المال كان الصحابة يعمل هذا في تابوك في حرب تابوك كان صحابة مثل عثمان بن عفان هذا ينفق ماله لأجل الجهاد في سبيل الله لأجل حفظ الدين في حرب تابوك وكذلك في الحروب الأخرى كان الصحابة ينفق ماله ويؤتي كل شيء حتى حفظ النفس حتى نفسه إذا كان توفي في سبيل الله وهم يؤتي ماذا؟ نفسه لأجل حفظ الدين لا سيما حفظ النسل أو الحفظ الكرامة ثم بعدها في أمر المثال تحسينيات حاجيات وضروريات ننظر هنا نشوف الصلاة هذا في أمر ضروري طبعا هناك يجوز أن تجمع أو يقصر الصلاة لأنك في السفر هذا يميل إلى قبلة أمر تحسيني وإذا كان أنت لا تعرفي أين القبلة فلا بأس أنت تصلي في أي جهة لأنك لا تعرف ثم على كل حال هذا يصلي لأن ما عندك المعرفة في أمر قبلة هنا كذلك في أمر عقل هذا يحفظ نفسك ضروري كذلك هذا مسألة ضروري إذا ليس هناك ويجوز إذا ليس هناك شيء الذي تستطيع أن تأكل فلا بأس أن تأكل شيئا الذي يحرمه لكن لأجل يحفظ نفسك لكن بعد ذلك لا يجوز لو كان هناك الحلال الأكل حلال في الأخرى وتجد شيئا حلال وطبعا لابد أن تأكل هنا يعني عندما في المكان الذي لا تعرف ليس هناك شيئا الذي تستطيع أن تأكل إلا الحرامات مثل الخنزير فلا بأس لكن هناك ليس حتى تشبع يعني تأكل خنزير لا لكن فقط تحفظ نفسك حتى لا توفي ثم بعدها memberi nafkah untuk kebutuhan makan. Ya'mal yani. Wa yajuz yajuzuna berhutang. Tapi membayar hutangnya tepat waktu. Jika uang terbatas maka memberi nafkah harus dahulukan dari membayar hutang. Boleh nggak berhutang?
boleh berhutang. Tapi ingat, hutang itu benar karena dia membutuhkan, bukan karena gaya hidup seperti hari ini. Nah, ini perkara penting ini. Coba gaya hidup, wah sekarang ada namanya kartu kredit. Dalam ekonomi Islam ini haram, kartu kredit haram. Nggak ada. Karena apa? Yang pertama memang dengan riba ya. Yang kedua, kartu kredit itu dalam rangka mengepus atau meningkatkan daya konsumsi. Karena banyak hal yang ditawarkan di kartu kredit itu. Jika Anda bisa menghabiskan sekian dalam 1 bulan, mungkin limit Anda 4 juta, Anda bisa menghabiskan 4 juta dalam kartu kredit itu, maka Anda tidak kena penalti di saat Anda bisa membayar di bulan yang kedua. Anda nggak akan kena, atau mungkin Anda nggak akan kena bunganya. Bisa bunganya 0% karena Anda bisa membayar sebelum tanggal 10 di bulan kedepannya. Tapi itu Anda di-push untuk konsumsi meskipun Anda nggak butuh. Nah, ini juga masalah. Ya. Hutang karena apa? Gaya hidup hari ini. Orang bangga, senang. Di kisnya, di dompetnya itu ada banyak kartu kredit. Padahal itu adalah hutang. Yang kedua, menjaga jiwa itu adalah perkara doruri. Kebolehan berobat perkara haji. Menutup aurat perkara tahsini. Jika dalam berobat ya, coba dilihat di operasi maka otomatis membuka aurat. Mungkin tangan Anda yang patah seperti yang kemarin kami sampaikan. Maka bagaimana berobat? Maka dibukalah tangan itu, membukalah aurat. Dibolehkan karena apa? Untuk menjaga yang doruri tadi itu. Al-misal al-ukhra daruri wa daruri. Al-jihad li hifdzuddin. Wa kaifa hadha? Yu'awwilu idza kana la budda an tutufiya fi al-harb. Nu'ti nafsana anfusana li ajri al-jihad fi sabilillah. Li anna daruri al-jihad ada daruri wa amma hifdzun nafas daruri lakinna jihad aula au hifdzuddin ada aula. Nu'ti maluna, memberikan uang, dirampok. Menjaga jiwa harus dahulukan daripada memelihara harta. Karena Anda ingin dibunuh mungkin. Tapi dalam hal yang lainnya, orang yang menjaga hartanya, harta dia dibunuh mati, maka matinya itu fisabilillah. Kenapa? Karena dia menjaga hartanya. Memelihara kehormatan dari ancaman pemerkosaan harus didahulukan daripada menjaga harta. Sehingga prioritas amalan wajib yang bersifat daruri, yang pertama diawalkan ya, nomor 1 hadza, summa amal wajib wa sifatu hajiyat, ba'daha amal wajib wa sifatu tahsiniyat, wa ba'daha amal wajib kifayah, amal sunnah wa amal mubah. Taib, hadza alladhi nastati an nubayyinukum yakni fi amri fiqi al-awlawiyat. Asa an tafham hadhihi al-muhim yakni syai'an alladhi ulki ilaikunna jami'an wa naskuru ala ihtimamikunna. Sukron. Jangan lupa untuk membuat, kalau ini tugasnya adalah membuat artikel berkenaan dengan fikih aulawiyat ya. Dikumpulkan, diupload di web Peradaban GIF. Kemudian buat pertanyaan, satu pertanyaan satu orang di kolom komen uploadan YouTube dari video ini. Itu 2 tugas. Jadi setiap perkuliahan ini ada 2 tugas, yaitu ngupload, baik itu jika resume saya suruh untuk resume, or jika saya suruh untuk membuat artikel. Kalau artikel hanya 1 halaman saja.
Begitu. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ini. Nah, hari ini ya Anda membuat artikel satu halaman ya berkenaan dengan materi fikih aulawiyat ini. Anda bisa kembangkan, Anda bisa beri contoh-contoh ya yang menurut Anda itu menarik. Minimal satu halaman. Lebih boleh Ustaz? Boleh. Ya. Otomatis lebih, nilainya lebih ya. Karena Anda tidak melakukan hal-hal yang bersifat minimum, tapi Anda maksimum. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Astagfirullah.